Selanjutnya, contoh soal dari aturan perkalian. Pertama, Tono mempunyai 3 celana, 3 kaos, dan 2 topi. Ada berapa cara Tono memakai celana, kaos, dan topi tersebut? Cara 1, aturan perkalian. Jika kejadian 1 dapat terjadi A cara, kejadian 2 dapat terjadi B cara, dan kejadian 3 dapat terjadi C cara. Maka, cara yang berbeda dari kejadian 1, 2, dan 3 adalah sebanyak A dikali B dikali C cara. Celana, kaos, dan topi dapat dipakai secara bersama, maka berlaku aturan perkalian, sehingga banyak cara sama dengan 3 dikali 3 dikali 2 sama dengan 18 cara. Cara yang kedua yaitu menggunakan diagram pohon, yaitu C1. C itu adalah celana ke-1, C1, K1, T1, celana ke-1, celana 1, kaos ke-1, dan topi ke-1. C1, K2, T2, C1, K1, T2, C1, K2, T1, C1, K3, T1, dan seterusnya. Sehingga terdapat 18 cara yang juga hasilnya sama dengan contoh cara yang pertama. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Dari 8 orang calon pengurus yang terdiri dari 3 putra dan 5 putri, akan dipilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyak formasi yang mungkin dalam pemilihan tersebut. Jika A, bebas, yang B, ketua harus putra. A, banyak caranya adalah 8, 7, dan 6. 8 itu jumlah keseluruhan calon, sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara atau macam formasi yang didapatkan dari bebas. Yang B, banyak cara, ada 3, 7, 6 sama dengan 3 dikali 7 dikali 6 sama dengan 126 cara atau macam formasi jika ketuanya harus putra. Tempat pertama, ada 3 orang yang mungkin menjadi ketua. Setelah ketua terpilih, maka ada 7. 7 terdiri dari 2 putra dan 5 putri orang yang mungkin menempati posisi sekretaris dan bendahara. Dan terakhir, sisanya 6 orang memperebutkan posisi sebagai bendahara. Selanjutnya, contoh soal dari permutasi. Pertama, ada beberapa macam komposisi pengurus RT yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari 10 orang calon pengurus. Permutasi 4 unsur dari 10 unsur berbeda, sehingga 4 unsur yaitu sebagai R dan 10 unsur sebagai N. Rumusnya P, N, R sama dengan P 10,4 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 4 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. 10 dikurang 4 sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial atas dan bawah dicoret menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 5040 macam. Soal yang kedua, untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon. Berapa banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin? Permutasi 3 unsur dari 7 unsur berbeda. 7 unsur sebagai N dan 3 unsur dari R. P 7,3 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial, sehingga hasilnya 210 susunan. Contoh soal kombinasi. Pertama, sebuah kantong berisi 6 kelereng putih.
4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Banyak cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah kombinasi 3 unsur dari 6 unsur yang berbeda, 3 sebagai R dan 6 sebagai N, sehingga rumusnya kombinasi NR sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 20 cara. Soal yang kedua, berapa banyak jabat tangan yang terjadi antara 5 orang? Kombinasi 2 unsur dari 5 unsur yang berbeda. 2 sebagai R dan 5 sebagai N. Kombinasi NR sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial 2 faktorial. 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 faktorial 2 dikali 1 faktorial sama dengan 5 dikali 4 per 2 dikali 1 sama dengan 10 jabat tangan. Contoh soal frekuensi harapan. Pertama, dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Berapakah frekuensi harapan terambilnya kartu bernomor 9 yang berwarna merah jika pengambilan tersebut dilakukan sebanyak 130 kali? Jawabannya, FHA sama dengan N dikali PA sama dengan 130 dikali NA per NS. NA per NS didapatkan dari rumus PA sama dengan 130 dikali 2 per 52. 52 didapatkan dari jumlah total kartu bridge sama dengan 260 dibagi 52 sama dengan 5 kali. Jadi frekuensi harapannya berjumlah 5 kali. Soal yang kedua yaitu 2 buah mata dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 144 kali. Tentukan frekuensi harapan. Yang A, angka 6 di kedua mata dadu. Yang B, angka berjumlah 6 di kedua mata dadu. Lanjutannya, jawaban yang A, untuk yang muncul dua-duanya angka 6 itu hanya satu, yaitu 6,6, maka anggotanya cuma 1. Banyaknya percobaan yaitu sebanyak 144 kali, maka N-nya sama dengan 144. FHA sama dengan N dikali PA sama dengan 144 dikali NA per NS sama dengan 144 dikali 1 per 36. 36 sama dengan 4 kali. 4 kali jumlah dari frekuensi harapannya. Jawaban yang B, A sama dengan 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Maka jumlah anggotaannya sama dengan 5. Banyak percobaan sebanyak 144 kali, maka N sama dengan 144. FHA sama dengan N dikali PA sama dengan 144 dikali NA per NS sama dengan 144 dikali 5 per 36. 5 per 36, 5-nya itu NA-nya dan 36-nya itu jumlah sampelnya sama dengan 20 kali. Maka jawaban dari yang B yaitu 20 kali frekuensi harapan. Selanjutnya, contoh soal frekuensi relatif. Pertama, pada pelemparan dadu sebanyak 100 kali, muncul muka dadu bernomor 6 sebanyak 16 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 6. Banyak percobaannya atau N-nya sama dengan 100 kali,
K-nya 16 kali. FR itu rumusnya banyak kejadian atau K, lambangnya K, dibagi banyak percobaan. FR sama dengan banyak kejadian tadi adalah 16 dibagi 100 sama dengan 0,16. Soal yang kedua, Rino melempar dadu sebanyak 200 kali. Hasilnya adalah muncul muka dadu sebagai berikut. A. Bertitik 1 sebanyak 25 kali. B. Bertitik 3 sebanyak 17 kali. C. Bertitik 6 sebanyak 56 kali. Tentukan frekuensi relatif. Jawaban yang A, kejadian muncul dadu bertitik 1 itu sebanyak 25 kali. Berarti K-nya sama dengan 25 kali, banyak percobaannya 200 kali. FR sama dengan banyak kejadian atau simbolnya K dibagi banyak percobaan sama dengan 25 dibagi 200 sama dengan 1/8 sama dengan 0,125. Maka frekuensi relatif yang muncul di dadu bertitik 1 sebanyak 0,125. Yang B, kejadian dadu bertitik 3 sebanyak 17 kali. FR sama dengan banyak kejadian atau K dibagi banyak percobaan sama dengan 17/200 sama dengan 0,085. Maka frekuensi relatif munculnya dadu bertitik 3 adalah 0,085. Yang C, kejadian dadu bertitik 6 sebanyak 56 kali. Maka FR-nya sama dengan banyak kejadian dibagi banyak percobaan sama dengan 56 dibagi 200 sama dengan 0,28. Maka frekuensi relatif muncul dadu bertitik 6 adalah 0,28. Sekianlah pembahasan dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.